kami dari kelompok 2, nama saya Lutfia Sarah. Nama saya Denny Lawrence. Saya Alfian Damayanti. Kami akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Guys, tahu nggak sih ada beberapa kasus anak menggugat orang tuanya yang pernah terjadi di Indonesia loh. Oh iya, aku juga pernah dengar tuh. Itu ada beberapa kasus yang anak yang menggugat orang tua yang beberapa kali muncul di Indonesia gitu. Kebanyakan itu kasusnya itu dia tuh tentang gugatan anak kepada orang tua masalah tentang ekonomi. Iya, padahal secara normal anak itu tidak bisa menggugat orang tua. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 1 dan 2 seperti itu. Undang-Undang Perkawinan, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, pasal 46 ayat 1, yang berbunyi, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ayat 2, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Kasus yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan anak yang menggugat kepada orang tua itu yaitu kan tentang ekonomi ya. Nah yang pertama itu ada tuh kasus juga yang pertama itu orang tua digugat lantaran masalah tanah. Jadi anak ini tuh meminta tanah orang tua. Nah orang tua itu tidak mengasih tanah tersebut. Nah anak itu tuh menuntut gitu kan kepada jaksa karena itu dia meminta haknya sebagai anak untuk mendapatkan tanah tersebut gitu. Padahal orang tuanya tuh sudah membagi secara rata gitu kan terhadap anak-anaknya, tapi ada satu anak yang tidak rela gitu kan karena pembagiannya terlalu kecil atau seperti apa aja, makanya anak itu menggugat orang tua gitu. Padahal itu kan tidak boleh sama sekali ya Kak ya. Benar. Ada kasus apa lagi sih Dik? Yang kedua, orang tua digugat karena masalah mobil Fortuner. Anak tersebut tuh minta dibelikan mobil Fortuner, padahal sebelumnya dia udah punya mobil yang lain. Karena merasa tidak cukup, tidak puas, iri sama temannya, jadi dia minta dibelikan mobil Fortuner. Orang tuanya bukannya nggak mampu atau apa, sebelumnya dia udah punya, jadi ya udah pakai aja yang ada, kenapa harus beli yang lain? Jadi pada pertemuan kita kali ini kita sih akan membahas tentang adab terhadap orang tua, pengertian adab dan bagaimana sih cara kita beradab terhadap orang tua. Yang ketiga, manfaatnya ada. Iya, kita juga akan membahas manfaat tentang adab terhadap orang tua. Pengertian dari adab itu apa sih? Adab itu adalah halusan budi pekerti dan kesopanan. Yang beradab yaitu dia mempunyai budi pekerti yang baik. Tujuan dari adab itu apa? Nah, itu menanamkan kebaikan dalam diri manusia dan sebagai pribadi yang sangat baik. Nah, beradab terhadap orang tua. Beradab terhadap orang tua itu apa sih Kak? Ya, beradab terhadap orang tua itu adalah ya ada banyak cara sih untuk beradab terhadap orang tua. Yang salah satunya yaitu mematuhi nasihat orang tua. Jadi kan di sini kan orang tua sering menasihati kita, mungkin sering memarahi kita, tapi dalam artian yang baik ya, memarahi atau menasihati bahwa orang tua ingin kita ke depannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ada lagi yang apalagi terhadap orang tua. Yang kedua, berterima kasih kepada orang tua. Gimana sih cara berterima kasih yang baik gitu? Yaitu caranya dengan mendoakan selalu yang terbaik, terutama kesehatannya. Gitu. Terus juga ada terhadap orang tua itu juga kita harus bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Jadi kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita gitu kan, atau orang yang lebih tua daripada kita gitu. Karena takutnya omongan kita itu menyakiti perasaan orang tua gitu kan. Jadi kita tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua gitu. Supaya kita juga selain untuk beradab, kita juga harus menghormati seperti itu. Ya, yang terakhir jangan lupa kita harus meringankan beban orang tua kita. Jadi kita misalnya ketika kita sudah bekerja, sudah mempunyai penghasilan, ya otomatis ya mungkin kita bisa memberikan sebagian atau sebagian kecil lah hasil dari gaji kita, dari penghasilan kita untuk orang tua supaya bisa meringankan beban orang tua kita. Ya, satu lagi Kak, cara meringankan beban orang tua kan di
rumah punya pekerjaan rumah kan, kita juga tinggal di rumah nggak sendirian, bisa tuh kita berbagi tugas sama adik. Misalnya saya bagian menyapu dan ngepel, terus adiknya cuci piring dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Manfaat adab terhadap orang tua itu apa aja sih menurut kalian? Itu yang pertama apa kalian manfaatnya? Ya pertama kita mendapat pahala ya, dengan kita hormat kepada orang tua, dengan kita membalas budi orang tua, otomatis saya percaya bahwa pahala yang nanti akan kita dapatkan itu akan berlebih seperti itu. Kalau menurut Alfi sendiri manfaat adab terhadap orang tua itu apa? Dimudahkan segala urusannya. Kayak misalnya kita lagi sekarang nih kita kuliah, cepet lulus, lancar kuliahnya, IPK-nya juga lumayan tinggi, gampang cari kerjanya gitu sih. Oke, kalau menurut aku sendiri sih ya manfaat mempunyai adab terhadap orang tua yaitu kita tuh bisa panjang umur sama diberikan rezeki yang lebih banyak dari Tuhan gitu. Karena kan kita kan mempunyai adab yang baik dan menghormati kepada orang tua. Demikian diskusi kali ini tentang adab terhadap orang tua dari